Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Di PPT mata kuliah farmakologi ini, kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang toksisitas peptisida yang beranggotakan 1. Aldian Bagus Marandani, 2. Anugrah Krisna Eki, 3. Arin Estika Putri, 4. Esti Ardianti, 5. Fitri Dwi Dayana, 6. Jeffrey Nur Setiawan, 7. Kirana Eki, 8. Rifa Atun Milatina, 9. Umu Azizah, dan 10. Yulinda Eka Pratiwi. Oke, kita langsung saja ke materi tentang toksisitas peptisida. 1. Latar belakang. Peptisida adalah zat yang membunuh atau mengendalikan hama. Food and Agriculture Organization atau FAO mendefinisikan peptisida adalah setiap zat yang diharapkan sebagai pencegahan, penghancuran, atau pengawasan setiap hama termasuk faktor terhadap manusia atau penyakit pada binatang dan tanaman yang tidak disukai atau binatang yang menyebabkan kerusakan selama proses produksi berlangsung. Penyimpanan atau pemasaran makanan, komoditi pertanian, kayu, dan produksi kayu atau bahan makanan binatang. Sutarni, 2007. Peptisida tidak hanya dapat membunuh organisme sasarannya saja, melainkan dapat membunuh bukan sasarannya, seperti manusia. Hal ini karena masih banyak petani yang menggunakan peptisida tanpa memperhatikan segi ekologi dan kesehatan. Meskipun sudah banyak peraturan mengenai pemakaian peptisida yang dikeluarkan oleh pemerintah, petani yang sering kontak dengan peptisida sangat rentan terkena efek bahaya dari peptisida tersebut. Keracunan peptisida yang terjadi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu akut, subkronis, dan kronis. Gejalanya yang ditimbulkan dapat berupa iritasi mata, mual, muntah, batuk, kejang otot, gangguan pada sistem organ, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, ada simptom toksisitas pestisida. Sebelumnya, simptom ialah pengindikasian atau gangguan kesehatan yang tidak diinginkan berbentuk tanda-tanda atau ciri-ciri penyakit dan dapat dirasakan, seperti misalnya mual, muntah. Simptom toksik pada pestisida dibedakan menjadi 5. Yang pertama, ada insektisida. Insektisida dibagi lagi menjadi yang pertama ada organoklorin. Simptomnya seperti mual, muntah, gelisah, pusing, lemah, dan kejang otot. Yang kedua ada organofosfat dan karbonat. Simptomnya seperti sakit kepala, hilang selera makan, kejang perut, diare, penglihatan, kabur, denyut jantung lambat. Yang ketiga ada pyrethroid systemic, yaitu iritasi kulit seperti pedih, rasa terbakar, gatal-gatal, rasa geli, mati rasa, inkoordinasi, dan tremor. Yang keempat ada pyrethroid derivat tanaman, contohnya pyrethrum dan pyretrin. Mempunyai simptom alergi, iritasi kulit, dan asma. Yang kelima ada insektisida anorganik atau asam borat dan borat. Memiliki gejala invasi kulit,
kulit kemerahan, pengelupasan, gatal-gatal pada kemaluan, iritasi saluran nafas, dan sesak nafas. Yang keenam, ada insektisida mikroba seperti Bacillus thuringiensis. Gejalanya ada radang saluran pencernaan. Yang ketujuh, DEET repellent. Simptomnya ada iritasi pada kulit kemerahan, melepuh hingga nyeri, iritasi mata, pusing, dan perubahan emosi. Selanjutnya yaitu herbisida atau iritasi pada kulit. Herbisida sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama herbisida biperidil paraquat, yaitu pertumbuhan abnormal pada paru-paru, lensa dan kornea mata, serta mukosa hidung. Yang kedua herbisida dikuat, yaitu gangguan lensa mata dan saluran usus, bisa mengurangi sensitivitas terhadap perangsangan. Selanjutnya ada herbisida dikuat dan paraquat, yaitu iritasi pada membran mukosa mulut, mimisan, radang pada mulut, dan saluran pernafasan atas. 4. Ada chlorphenoxy herbisida, yaitu iritasi tingkat sedang pada kulit dan membran muksa, rasa terbakar pada hidung, muntah, bisar, dan tidak sadar. Dan yang terakhir herbisida arsenik atau ansar dan motar, yaitu pertumbuhan berlebih pada epidermis, pengelupasan kulit, produksi cairan berlebihan pada muka. Nah, jadi yang ketiga ada fungisida, iritasi pada membran mukosa yang terdiri dari pengawet kayu atau kreosot, iritasi kulit hingga dermatitis, iritasi mata dan saluran pernafasan, kerusakan hati parah. Pentaklorofenol, iritasi kulit, mata, dan saluran pernafasan, demam, mual, sakit kepala, kejang-kejang, demam tinggi, kolaps. Arsenik, mual, sakit kepala, diare, nyeri perut, pusing, kejang otot, menggigau. Yang keempat, rodentisida, itu terdiri dari kumarin, kronis, sakit kepala menetap, sakit perut, salivasi, demam. Indadion, kerusakan saraf, jantung dan sistem sirkulasi, hemoragi, kematian pada hewan. Sengsulfat, diare, nyeri perut, mual, muntah, sesak, dingin, hilang kesadaran. Strychnine, kerusakan sistem saraf dalam 20-30 menit, kejang-kejang hebat, kesulitan pernafasan, meninggal. Yang kelima ada fumigan, sakit kepala, pusing, mual, dan muntah. Itu terdiri dari sulfur fluorida, depresi, sempoyongan, gagap, mual, muntah, nyeri lambung, hilangnya koordinasi, kulit kebiruan. Fosfin, rasa dingin, nyeri dada, diare, muntah, batuk, dada sesak. Holakarbon, kulit kemerahan, melepuh dan pecah-pecah menimbulkan kulit kasar dan luka, nyeri perut, lemah, tremor, kejang-kejang. Diagnosis toksisitas pestisida. Diagnosa keracunan pestisida yang tepat harus dilakukan lewat proses medis baku, harus dilakukan di laboratorium. Namun jika seseorang yang mula-mula sehat, kemudian selama atau setelah bekerja dengan pestisida, merasakan salah satu atau beberapa gejala penurunan kondisi kesehatan, mulai dari gejala ringan seperti pusing, sesak napas, diare, muntah, reaksi alergi hingga gejala berat seperti pingsan atau koma. Bisa dipastikan individu yang bersangkutan mengalami keracunan pestisida. Untuk pestisida yang bekerja dengan menghambat enzim kolinesterase, misalnya pestisida dari kelompok organofosfat dan karbamat,
Diagnosa gejala keracunan bisa dilakukan dengan uji tes atau uji kolinesterase. 3. Efek toksisitas peptisida. Efek toksis, semua zat yang berpotensi menimbulkan efek yang berbahaya. Penentu toksis atau tidaknya suatu zat dapat dilihat dari dosis atau kadar zat kimia. Pada dosis yang cukup tinggi, zat kimia yang berbahaya sekalipun seperti gula dapat mematikan. Sebaliknya, dalam kadar yang cukup rendah, tidak satupun zat tidak bersifat toksis, kecuali untuk zat yang tidak memenuhi ambang batas. Organ tubuh yang spesifik dapat menjadi sasaran zat kimia tertentu, atau beberapa bagian tubuh. Saya Esti Ardiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe paparan efek toksik. Ada 3 tipe paparan efek toksik. Yang pertama ada paparan akut, paparan terhadap zat kimia selama kurang dari 24 jam. Paparan tersebut disebut sebagai paparan dosis tunggal zat kimia. Yang kedua, ada paparan kronis atau paparan jangka panjang. Paparan ini mengacu pada paparan berulang atau berkelanjutan terhadap suatu zat kimia yang berlangsung lama. Paparan kronis dapat mengakibatkan efek yang merugikan sama sekali berbeda dengan paparan akut. Yang ketiga, ada paparan subkronis. Berlangsungnya lebih lama dari paparan akut tetapi lebih singkat dari paparan kronis. Di sini ada contohnya masing-masing. Yang pertama adalah contoh gambar paparan akut, yang kedua ada contoh gambar paparan kronis, dan yang ketiga ada contoh paparan subkronis. Di sini juga ada efek toksik bahan kimia. Efek toksik bahan kimia dibagi menjadi 3, yaitu ada efek sistemik, yaitu zat yang masuk ke seluruh tubuh yang menyebabkan gangguan sistemik yang ada pada tubuh. Yang kedua ada efek lokal, yaitu zat kimia yang hanya terpapar di bagian lokal seperti kulit, yang akan menimbulkan efek bagian tubuh manusia. Yang ketiga ada efek sinergis, yaitu efek gabungan dari lebih dari satu bahan kimia. Efek gabungan ini dapat lebih parah dari efek yang dimiliki oleh masing-masing bahan kimia. Di sini ada contoh gambar efek lokal, gambarnya seperti itu. Saya Yulinda Kapratiwi akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik, yaitu yang pertama faktor manusia. Di dalam faktor manusia ada beberapa faktor di dalamnya, antara lain faktor umur. Toksikan tertentu lebih banyak diserap oleh manusia muda daripada makhluk dewasa. Misalnya, anak-anak dapat menyerap timbal 4-5 kali lebih banyak daripada orang dewasa, dan dapat menyerap kadmium 20 kali lebih banyak. Lebih besarnya kerentanan terhadap morfin pada anak-anak disebabkan oleh kurang efisiennya sawar darah otak. Faktor yang kedua yaitu status gizi. Faktor status gizi terdapat 3 faktor di dalamnya, yaitu yang pertama, biotransformasi utama dari toksikan dikatalisis oleh sistem oksidasi fungsi campur mikrosom atau NFO plasmic function oxidase. Defisiensi asam-asam lemak esensial dan protein biasanya menekan aktivitas MFO. Berkurangnya MFO berbeda pengaruhnya pada toksisitas zat kimia. Yang kedua, sejumlah penelitian karsiogenesis telah menunjukkan bahwa pengurangan jumlah zat makanan dapat menurunkan kejadian tumor. Kekurangan protein biasanya menurunkan tumorigenesitas karsionogen. Defisiensi vitamin A, C, dan E menekan fungsi MFO. Di samping itu, defisiensi vitamin meningkatkan kerentanan sistem pernapasan terhadap karsinogen. Yang ketiga, beberapa makanan mengandung cukup banyak zat kimia
yang merupakan penginduksi bagi MFO, misalnya salfot, flavot, xanthin, dan indol, serta DDT dan PCB atau bifenyl poliklorin sebagai pencemar makanan. Penyakit hati adalah organ utama tempat biotransformasi zat-zat kimia, sehingga penyakit seperti hepatitis akut dan kronis, sirosis hati, dan nekrosis hati sering mengakibatkan menurunnya biotransformasi. Penyakit ginjal dapat juga mempengaruhi manifestasis toksis berbagai zat kimia. Efek ini terjadi akibat kacaunya fungsi ekskresi dan metabolit ginjal. Penyakit jantung yang berat juga dapat meningkatkan toksisitas beberapa zat kimia dengan mengganggu sirkulasi hati dan ginjal, sehingga mempengaruhi fungsi metabolit dan ekskresi alat tubuh ini. Penyakit saluran napas seperti asma membuat penderitanya lebih rentan terhadap pencemaran udara. Oke, yang selanjutnya ada penanganan toksisitas pestisida. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan untuk menghindari keracunan. Tentu setiap orang pasti tahu ya kalau mencegah itu lebih baik. Kemudian, hal-hal apa yang harus diperhatikan untuk orang yang berhubungan dengan pestisida? Yang pertama, kenali gejala dan tanda keracunan pestisida dan pestisida yang sering digunakan. Jadi, seseorang yang sering berhubungan dengan pestisida harus tahu gejala dan tanda seseorang keracunan pestisida serta jenis pestisida yang sering digunakan. Kemudian yang kedua, jika diduga keracunan, korban segera dibawa ke rumah sakit atau dokter terdekat. Jadi ketika seseorang sudah diduga keracunan pestisida, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit atau dokter terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian yang ketiga, identifikasi pestisida yang memapari korban. Berikan informasi ini pada rumah sakit atau dokter yang merawat. Jadi ketika korban sudah dibawa ke rumah sakit atau dokter terdekat, kita kasih tahu identifikasi pestisida yang meracuni korban tadi. Kemudian yang selanjutnya, bawa label kemasan pestisida tersebut. Pada label tertulis informasi pertolongan pertama penanganan korban. Jadi setelah identifikasi pestisida apa yang memapari korban, kita juga bisa cari informasi pada label kemasan pestisida. Di situ ada informasi mengenai pertolongan pertama yang perlu dilakukan. Kemudian yang kelima, tindakan darurat dapat dilakukan sampai pertolongan datang atau korban dibawa ke rumah sakit. Jadi ketika si korban ini belum bisa dibawa ke rumah sakit atau ke dokter, kita bisa melakukan tindakan darurat dengan cara apa? Yaitu dengan cara tadi, melihat label kemasan pestisida di mana di situ ada informasi pertolongan pertama. Oke, jadi hal-hal tadi itu yang perlu diperhatikan untuk orang yang sering berhubungan dengan pestisida dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang kelima, studi kasus dan penanganannya. Pada petani yang terpapar organofosfat, maka perbaikan baru timbul bila petani diistirahatkan selama beberapa minggu. Dan selama itu tubuh mensintesis kolonesterase kembali, sehingga kadar kolonesterase akan naik. Sintesis terjadi dalam sumsum tulang belakang kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah. Sedangkan kolonesterase dalam plasma disintetis dalam hati. Negara dalam California menentukan batas nilai ambang keracunan pestisida organofosfat di kalangan pekerja pertanian, yaitu untuk aktivitas
kolinesterase dalam butir darah merah sebanyak kurang dari 70% dan plasma darah kurang dari 60% dari nilai normal. Sedangkan WHO menetapkan nilai ambang keracunan pestisida organofosfat jika aktivitas kolinesterase dalam plasma dan butir darah merah mencapai 70% dari nilai normal. Jika penurunan aktivitas kolinesterase mencapai nilai tersebut, maka pekerjaan harus dijauhkan dari paparan pestisida dan baru diizinkan kembali bekerja dengan pestisida jika aktivitas kolinesterasenya menjadi 80% atau lebih dari nilai normal. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.